saya sebagai Kepala TK Negeri Nusawono, Kecamatan Nusawono. Saya di sini mulai tahun 2018 dan TK ini berdiri pada tahun 2015 dengan kondisi gedung yang alhamdulillah baik dan telah terakreditasi pada tahun 2018 dengan hasil baik. Saya di sini mempunyai tenaga didik dan kependidikan, yaitu tenaga guru 6 dan 2 tenaga kebersihan. Dan saya juga punya guru yang alhamdulillah telah lolos kemarin sebagai guru CGP, dan saya sangat mendukung kegiatan guru CGP, yaitu Bapak Suharno. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya bagi keluarga besar TK Negeri Nusawono. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Bagaimana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sudah kelihatan masih belum sehat. Bagaimana setelah 1 bulan pembelajaran dari mengikuti guru penggerak, apa yang sudah dirasakan dari Pak Sugeng? Setelah mengikuti pelatihan guru penggerak ini, saya jadi lebih mantap lagi dengan materi-materi yang ada di LMS yang didukung dengan penjelasan dari Bapak Fasilitator dan pendamping, sehingga saya semakin mantap dalam menerapkan materi-materi seperti modul 1, yaitu tentang filosofi pendidikan di acara Dewantara, dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Saya akan melakukan aksi nyata dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang saya terima dari materi-materi modul 1 di lingkungan di kelas dan lingkungan sekolah. Ya, alhamdulillah dalam 1 bulan ini aksi nyata tersebut sudah mulai saya terapkan, mulai dari pembelajaran yang saya berikan kepada anak didik dan lingkungan sekolah. Media pembelajaran sudah mulai saya rubah, yang sebelumnya saya jarang menggunakan media pembelajaran, sekarang saya lebih berpusat pada anak dan memilih media-media yang dapat menarik belajar anak, sehingga pembelajaran dapat diterima oleh anak dengan senang dan bermakna Pak. Ya, saya pun sudah mulai menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Saya berkolaborasi dengan teman sejawat saya untuk menyusun suatu kegiatan bersama untuk penyediaan kegiatan-kegiatan untuk anak didik. Bagaimana respon peserta didik dengan perubahan yang dilakukan oleh Bapak? Respon anak didik saya setelah saya melakukan perubahan dengan metode pembelajaran, anak didik saya merasa senang Pak. Ya, walaupun terkadang karena saya baru mencoba ya Pak, saya biasanya kewalahan sendiri, anak masih main ya gitu. Ya, biasanya sebelum itu saya kalau mengajar itu biasanya selalu klasikal ya Pak. Sekarang lebih ke kelompok ataupun ke demonstrasi dalam praktek langsung agar anak lebih mudah dalam menerima materi. Anak itu lebih asik, lebih antusias dalam belajar Pak. Berarti anak-anak ikut senang ya. Iya. Jadi ini yang namanya pendidikan itu seperti filosofi. Dalam pembelajaran yang terpenting kita anak senang dulu. Jadi dengan anak senang kita bisa memberikan materi yang Iya. Nah terus apa strategi Bapak dalam menerapkan nilai-nilai pada pendidikan guru penggerak ini terhadap sekolah Bapak? Strategi yang saya lakukan dalam menerapkan nilai-nilai sebagai calon guru penggerak di lingkungan sekolah saya mengajak berkolaborasi warga sekolah untuk melakukan bersama. Tentunya karena kalau saya melakukan nilai-nilai tersebut sendiri sulit bagi saya harus berkolaborasi untuk mencapai visi saya, mencapai apa yang jadi tujuan dalam nilai-nilai yang saya inginkan terapkan agar menjadi karakter. Dan hal tersebut saya terapkan bersama teman sejawat
di lingkungan sekolah dalam pembiasan keseharian, seperti kegiatan sapa santun di pagi hari dan selalu memberi salam ketika di awal kegiatan dan di akhir kegiatan. Terus dari nilai-nilai pendidikan penggerak yang sudah diterapkan di sekolah, bagaimana dengan respon dari teman atau guru secara tepat? Iya, dari nilai guru penggerak tersebut yang sudah saya terapkan, respon teman sejawat sangat baik. Iya, ada yang merespon sudah baik. Iya, perlu saya tingkatkan, dan dengan respon tersebut saya merasa senang dan saya bersemangat untuk memperbaiki kekurangan saya dan meningkatkan apa yang sudah baik jadi kegiatan-kegiatan yang positif agar dapat lebih meningkat lagi di lembaga kami, Pak. Berarti sudah diterima ya di sini apa namanya teman sejawat akan mendukung lah ya, dari umpan yang diberikan dari mereka ya. Terus bagaimana Bapak memposisikan siswa dalam pembelajaran yang Bapak ajarkan? Iya, saya memposisikan anak didik saya, siswa saya dalam pembelajaran yang saya ajarkan di kelas dan lingkungan sekolah. Saya memposisikan anak didik saya sebagai murid yang saya sayangi, penuh dengan kasih sayang. Dan ketika memang harus menjadi sahabat, saya memposisikan anak saya, memberikan posisi diri saya sebagai teman tersebut agar anak tersebut dapat menerima apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan kepada anak. Namun saya pun tidak egois dengan apa yang harus saya inginkan. Saya harus mempertimbangkan apa yang sudah menjadi keinginan anak. Berarti apa namanya sambil melihat potensi anak juga. Iya. Nah, terus perubahan yang dirasakan dengan yang dirasakan dengan siswa menurut Bapak? Perubahan yang saya rasakan dengan siswa, sekarang siswa lebih terbuka, lebih nyaman, dapat mengutarakan apa yang jadi keinginannya. Contohnya kemarin saya itu merubah suatu media pembelajaran yang awalnya ketika saya menggambar itu hanya menggunakan kertas seperti itu untuk anak bisa menorehkan gagasannya. Saya merubah media menggunakan pasir air laut yang kering. Saya gunakan sebagai media. Ternyata anak itu lebih tertarik dengan hal tersebut. Anak lebih leluasa menggambar apapun yang anak tuangkan menggunakan jari. Itu anak nggak canggung lagi, nggak seperti menggunakan kertas. Anak itu ada yang ini sih gimana ya, bagaimana gambarnya. Tapi kalau menggunakan itu anak lebih bebas, lebih leluasa karena itu lebih menyatu dengan alam kayak gitu, Pak. Berarti apa namanya ada perubahan ya. Iya. Jadi misalnya tadinya pakai kertas, Iya, saya ganti menggunakan pasir kering. Iya. pasir. Nah sekarang gini, jadi perubahan yang Bapak laksanakan atau dilakukan itu ada kendala nggak? Kendala tentunya ada, Pak. Iya. Namun dengan kendala tersebut itu harus menjadi pacuan saya untuk lebih baik lagi. Ya, pas pada waktu awal saya merubah media tersebut ada kendala dari teman sejawat saya. Kalau pakai itu apa nggak ribet, nanti malah jadi kotor. Iya. Tapi saya menjelaskan dengan detail ini kalau menggunakan ini, tapi kita di keramik atau di mana itu mudah dibersihkan. Tapi ternyata setelah itu pun bisa diterima dan teman sejawat pun bisa ikut menggunakan media tersebut, Pak. Berarti ada kendala-kendala ya, tapi bisa diselesaikan dengan baik. Iya. Dari apa namanya perubahan-perubahan itu, terus yang sudah dipelajari tadi sampai dengan aksi nyata ya. Bagaimana tentang aksi nyata yang sudah dilakukan? Dengan aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas dan di lingkungan sekolah, alhamdulillah aksi nyata itu berjalan dengan lancar, namun belum maksimal sepenuhnya karena itu masih dalam tahap awal, Pak. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ini saya akan lebih mantap lagi dalam menerapkan aksi nyata saya tentang ilmu
ilmu yang saya dapatkan di program guru penggerak ini. Kira-kira masih berapa persentasenya untuk yang apa namanya yang sudah dijalankan masih? Untuk mencapai 100% masih jauh Pak. Kalau sekarang masih berapa? Iya, kalau sekarang sekitar 45% Pak, alhamdulillah. Iya, saya sedang merilis. Belum ada separuh? Belum, iya, saya sedang merilis tentang yang tari Nusantara karena itu belum sepenuhnya dilatihkan Pak. Itu baik. Iya. Terus langkah-langkah apa yang nanti digunakan Pak untuk mencapai arah 100% bisa? Langkah-langkah yang saya atau strategi yang saya lakukan untuk mencapai 100% tentang aksi nyata yang saya lakukan, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan warga sekolah untuk mencapai hal tersebut. Iya, dengan tentunya butuh dukungan baik itu sarana maupun prasarana dan lingkungan Pak. Lingkungan ya? Iya. Lingkungan yang dibutuhkan siapa saja? Untuk lingkungan yang dibutuhkan mungkin dari kalau di sini ya Pak, biasanya kalau kita melakukan aksinya tersebut mungkin dengan musola ya, kita menggunakan layanan umum musola atau masjid untuk kegiatan-kegiatan anak. Ya, untuk tentang profil pelajaran Pancasila yang berpoin 1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu ya Pak, tentang beriman dan bertakwa dan keroyangan. Iya, jadi tetap kita tidak lepas dari profil Pancasila, walaupun tahapnya tidak langsung semuanya. Misalnya ada mungkin semester ini kita menggunakan dua, yaitu pertama sama gotong royong. Mungkin besok yang lain dari yang itu. Jadi ada pembelajaran ke arah sana gitu. Nah, apa namanya yang sudah dilakukan pagi dan bisa memberikan apa namanya motivasi pada yang lain ya. Kami berharap itu terus dikembangkan. Iya Pak. Ya. Terus kembangkan, terus perlu adanya action dari pagi yang mana harus ada perubahan yang mengarah yang lebih baik. Syukur-syukur nanti bisa menjadikan proyek percobaan dari TK lain. Sehingga apa yang menjadi cita-cita pagi selama ini, model pembelajaran yang bagaimana seperti yang di filosofi belajar Biwantoro itu bisa terwujud. Ya, jadi hal-hal yang menjadi tujuan kita bersama dalam pembelajaran terutama untuk profil Pancasila bisa tercapai. Nah, anak-anak sekarang memang harus itu seperti itu. Terus untuk pelaksanaan kegiatan pagi juga jangan lupa untuk LMS pagi itu dipenuhi. Jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Misalnya tugas yang sudah diberikan dari LMS sudah selesai setelah diupload supaya nanti bisa, karena ada tugas lain yang menanti pagi. Jadi pagi selama ini kan pastinya ada nggak kendala dalam hal itu? Kendala tentunya ada Pak, iya, kendala dalam hal pengerjaan di LMS itu. Ya contohnya itu pembuatan video yang sosialisasi modul 1 itu, ya kendalanya itu kalau saya menggunakan media aplikasi Canva, kalau di rumah saya nggak bisa Pak, karena kendalanya sinyalnya harus kuat Pak. Iya, harus online ya? Iya, di sini pun demikian kayak gitu. Terus solusinya? Solusinya berarti saya harus mencari tempat atau gimana supaya saya mendapatkan sinyal yang baik untuk bisa mengedit hal tersebut Pak, video tersebut. Kalau menggunakan software yang lain bagaimana? Kalau menggunakan software yang lain seperti InShot kayaknya bisa Pak. Kemarin saya mencoba yang video converter apa ya itu ya, waktu itu saya mengeditkan punya teman sampai waktunya habis, akhirnya malah nggak bisa diunduh Pak.
Karena kan begini, masing-masing software, terutama tadi yang menjadi kendala Pak Sugi kan yang video itu ya. Iya. Itu kan setiap video kan karakter dari itunya beda-beda, apakah MP4, sebagai inputnya, sehingga kadang karena tidak pas ya nanti tidak support seperti itu kan. Iya, kemarin pernah saya seperti itu Pak, satu kali pas waktu itu saya kirim di LMS ternyata nggak bisa kedetek. Ya, iya, akhirnya saya ganti. Ya. Sebenarnya bisa saja di LMS itu Pak mengirimkan menggunakan videonya itu dimasukkan pada Google Drive. Terus di LMS cuma mengirim tidak sedikit berat. Jadi nanti disiasati. Jadi sehingga apa yang menjadi kendala tadi di dalam pengisian LMS ya, bisa terselesaikan dengan baik. Artinya waktu yang diharapkan dari LMS kan bisa tercapai. Memang kalau pagi yang melihat dari seperti itu sudah bagus, tapi kebanyakan kendala yang lain bukan seperti itu sih masalahnya. Ada yang waktunya nggak sempet, terlalu banyak urusan kedinasan. Nah ini kan ada banyak hal ya yang ke arah sana. Dari solusi yang Pak ditawarkan tadi, bagaimana dengan tugas tadi? Menggunakan sinyal yang kuat di tempat teman atau menggunakan mungkin jaringan seluler yang lebih bagus. Kalau saya biasanya mencari jaringan yang lebih bagus ke rumah kakaknya Pak, paling menuju ke yang lebih besar, jalur sana yang lebih dekat jalan raya. Tapi sudah dipersiapkan. Di sana sudah, karena di sana pasang wifi juga sih Pak. Tidak, maksudnya data videonya sudah Iya, biasanya saya siapkan. Di sana baru pengeditan gitu. Untuk sekarang sih, untuk yang hasil nyata ini sudah saya potong-potong, tinggal menggabungkan jadi satu. Oh iya, tinggal menggabungkan saja. Iya, tinggal. Kira-kira karena saya selesai ya? Insya Allah selesai. Iya, karena sekarang saya menggunakan aplikasi InShot-nya untuk motongnya. Kemarin saya baru install, pas waktu itu saya menggunakan video convert itu nggak bisa untuk unduhnya Pak, gagal terus gitu. Terus dari hasil pembelajaran yang dilakukan pagi dengan menggunakan inset, kanvas, apa yang didapatkan dari pagi? Sebenarnya baru kali ini saya belajar tentang aplikasi itu ya Pak, sehingga ya dengan hal ini saya sangat senang sekali ya, saya jadi bisa belajar tentang aplikasi tentang pengeditan video, bagaimana cara memotongnya gitu Pak. Terus sebelumnya kalau misalnya ada sesuatu yang perlu ditanyakan Pak Sugi, itu langkah apa yang dilakukan? Misalnya nih ya, aduh aku nggak bisa di bagian ini, terus apa? Oh iya, untuk hal itu saya tanya ke teman Pak. Ya, saya minta tolong ke teman. Ini caranya bagaimana ya? Bagaimana cara motongnya? Kemarin saya sempat memotong video yang tujuan saya yang dipotong itu yang sebelah sini, tapi malah yang dipotong yang depan gitu Pak. Karena iya belum paham dengan aplikasi tersebut. Gitu. Iya. Dikiranya mau motong sebelah sini. Iya, nah yang sebelah sana. Iya. Itu saya belajar dari teman. Tapi kan bisa diambil. Alhamdulillahnya itu videonya sudah dibagi beberapa Pak. Jadi ini kepotong masih ada file yang lain. Iya. Sudah siap dulu Pak. Ini untuk uji coba kayak gitu. Dari hasil pembelajaran itu apa tindak lanjut dari guru-guru merespon bahwa program ini baik itu apa? Untuk respon dari aksi nyata saya, respon dari teman sejawat dari aksi nyata saya di CGP ya, di lingkungan sekolah sini dan di kelas, teman sejawat saya lebih antusias dalam mengikuti program-program yang dilakukan. Ya, kalau untuk mengikuti program CGP selanjutnya mungkin mereka masih mempertimbangkan karena dengan kesibukannya sendiri Pak. Tapi dari
dari lain instansi banyak Pak, cuma untuk yang tahap selanjutnya ini nggak ada untuk yang Cilacap kayak gitu Pak. Jadi kemarin sih sebenarnya ada ya dari lain instansi yang mau daftar, tapi kalau sekarang nggak ada apa ya kuotanya itu. Berarti ada respect dari mereka. Iya. Ya mudah-mudahan nanti Pak Sugi menjadi barometer yang ada daerah sini Pak, sehingga nanti bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapat. Jadi intinya kita dalam menggerakkan sesuatu, menggerakkan siswa, Pak Sugi menjadi pemimpin di kelas dan sebagainya, itu harus selalu melibatkan siswa, melibatkan orang tua, karena itu akan menjadi hal yang positif. Jadi dengan tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan Pak Sugi kan nanti bisa memberi contoh kepada yang lain. Saya terima kasih sudah melihat Pak Sugi yang luar biasa, sudah ada perubahan dalam 1 bulan ini. Semoga kedepannya bisa muncul lagi ide kreatif-kreatif dari Pak Sugi dalam pengembangan pembelajaran di sekolah ini, sehingga akan menjadi proyek percontohan yang akan datang. Dan mudah-mudahan aksi nyata dari Pak Sugi segera bisa dipublikasikan secara umum, sehingga kita bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan Pak Sugi selama mengikuti pembelajaran pendidikan di Pontianak. Ya Mas ya. Iya. Saya terima kasih kepada Bapak karena sudah memberikan motivasi tentang semua yang sedang saya jalani di pelajaran guru penggerak ini. Mudah-mudahan saya akan lebih baik lagi dalam mengikuti program ini, dan terima kasih. Saya akan berusaha untuk lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas-tugas di LMS Pak. Terima kasih.